Halo, selamat datang. Di video singkat ini saya akan membahas tentang salah satu materi pertolongan pertama yaitu keracunan. Pengertian racun itu adalah suatu zat yang bila masuk dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Reaksi kimianya merusak jaringan tubuh atau mengganggu fungsi tubuh. Lalu harus dibedakan dengan reaksi obat. Reaksi yang ada racun harus dibedakan dengan reaksi obat. Keracunan pada manusia. Pertama itu karena sengaja, biasanya tindakan bunuh diri. Lalu kedua dikarenakan tidak sengaja, biasanya karena pencemaran, salah minum, biasanya terjadi pada anak dan orang tua, makanan beracun, udara beracun, dan ketiga karena penyalahgunaan obat. Nah, ini contoh produk bahan kimia yang mengandung racun dan atau yang sering disalahgunakan. Bisa dilihat di gambar, itu adalah produk-produk yang bisa kita beli di toko atau supermarket yang ada di lingkungan sekitar kita. Pertanyaan yang biasa diutarakan mengenai racun. Pertama itu adalah apakah kira-kira bahan penyebabnya, berapa banyak jumlah zatnya, kapan kejadiannya, lalu upaya pertolongan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini cara racun masuk dalam tubuh manusia. Bisa melalui mulut atau alat pencernaan, pernapasan, kontak atau penyerapan kulit, suntikan, atau gigitan. Gejala dan tanda umum keracunan. Pertama itu riwayat yang berhubungan dengan proses keracunan. Lalu penurunan respon gangguan status mental, misalnya gelisah atau ketakutan. 3. Karena gangguan pernapasan. 4. Nyeri kepala pusing, gangguan penglihatan. 5. Mual, muntah. Lalu 6. Lemas, lumpuh, kesemutan. 7. Pucat atau sianosis. 8. Kejang-kejang. 9. Shock. 10. Gangguan irama jantung dan peredaran darah pada zat tertentu. Keracunan melalui mulut. Pertama itu muntah, mual, nyeri perut, diare, napas atau mulut berbau, suara parau, nyeri di saluran cerna, mulut dan kerongkongan, luka bakar pada daerah mulut, atau sisa racun di sekitar mulut. Lalu produksi liur berlebihan, mulut menjadi seperti berbusa. Keracunan melalui pernapasan. Pertama, gangguan pernapasan dan sesak napas. 2. Kulit sianosis atau kebiruan. 3. Napas berbau. 4. Batuk, suara parau. Lalu keracunan melalui kulit. Biasanya karena ada reaksi kulit, itu daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh dan meluas. Lalu terjadinya shock anafilaktik, itu shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Penurunan tekanan darah secara drastis sehingga muncul gejala berupa sulit bernapas. Lalu keracunan melalui suntikan atau gigitan. Itu biasanya ada luka di daerah suntikan atau gigitan, umumnya berupa luka tusuk dan bekas gigitan, nyeri pada gigitan atau daerah di sekitarnya, kemerahan. Lalu keempat, perubahan warna biasanya pada gigitan ular. Lalu pelaksanakan keracunan secara umum, misalkan ya. Pertama itu pengamanan tempat kejadian, pengamanan penderita dan penolong terutama bila berada di daerah dengan gas beracun. 3. Keluarkan penderita dari daerah berbahaya bila memungkinkan. Lalu yang keempat, penilaian dini. Bila perlu lakukan RJP. 5. Bila racun masuk melalui jalur kontak, maka buka baju penderita dan bersihkan sisa bahan beracun bila ada. 6. Awasi jalan napas terutama bila respon menurun atau penderita muntah. 7. Beri oksigen bila ada sesuai dengan ketentuan, khususnya pada keracunan melalui udara. 8. Bila keracunan terjadi secara kontak, maka bilaslah daerah yang terkena dengan air. Lalu 9. Bila ada petunjuk seperti pembungkus, sisa muntahan atau sebagainya, sebaiknya diamankan untuk identifikasi. 10. Pelaksanakan shock bila terjadi. 11. Pantaulah tanda vital secara berkala. 12. Bawa ke rumah sakit, dokter, atau puskesmas. Nah, ini keracunan melalui mulut atau pencernaan. Biasanya bentuknya itu pengenceran. Jangan memberikan susu pada keracunan yang diketahui mengandung fosfat karena dapat bereaksi. Ini fosfat ini biasanya racun rumput ya pada tanaman atau tumbuhan. Lalu dimuntahkan hanya efektif bila dilakukan dalam 2 jam pertama setelah keracunan. Lalu tidak boleh dimuntahkan pada misalnya menelan asam basa kuat, menelan minyak, korban kejang atau ada bakat kejang, korban tidak sadar atau ada gangguan kesadaran. Lalu keracunan melalui kulit. Pertama itu harus kita lakukan buka baju penderita yang terkena, siramlah air sekurang-kurangnya 20 menit,
Lalu hati-hati bila racun berupa serbuk. Sikat dahulu sampai debu racunnya bersih, baru siram dengan air. 4. Jangan menyiram daerah yang terkena racun yang bereaksi dengan air. 5. Pada waktu menyiram atau menyikat, posisikan diri penolong sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemungkinan percikan racun tersebut. Nah, ini contoh gigitan ular, gejala dan tanda. Pertama itu gejala dan tandanya demam, lalu mual dan muntah, 3 pingsan, 4 lemah, 5 nadi cepat dan lemah, lalu kejang, terus gangguan pernapasan. Nah, ini pelaksanaan pada gigitan ular. Yang harus kita lakukan adalah amankan diri penolong dan tempat kejadian, tenangkan penderita, lakukan penilaian dini, rawat luka, bila perlu pasang bidai, rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, alternatifnya pemakaian pembalut elastis, lalu identifikasi ularnya, jenis apa aja ularnya, lalu jangan memakai tourniquet. Karena tourniquet ini sudah dilarang ya, tidak perlu kita lakukan lagi. Baiklah, itu saja video singkat dari saya tentang pertolongan pertama materi keracunan. Pembelajaran ini hanya singkat dan hanya sebatas dasar-dasar saja. Teman-teman bisa melihat atau membaca lagi buku atau video referensi lain untuk membantu pengetahuan tentang keracunan. Baiklah, sekian terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.